Morning guys, pagi ini gue baru bangun. Sorry, muka masih lecek, ya kan. Gue kalau bangun biasanya sekitar jam 9, kecuali biasanya karena gue kan kerja sore, jam 4-an gitu deh. Jadi biasa kalau tiap pagi tuh gue sarapan dulu. Dan sarapan gue kalau lagi males, biasanya gue bikin cut oatmeal. Liatin gue cara bikinnya ya. Biasanya cut oatmeal yang gue pakai itu produknya Steel Cut Oatmeal. Ini rekomend dari PT gue dulu. Ya, banyak ya, lo bisa beli di toko-toko Safeway atau supermarket di mana aja. Di Indo juga pasti banyak. Gue biasanya taruh 1 scoop aja sih, 1 scoop ini. Terus diisi air, 1 cup aja juga sih, nggak terlalu banyak tuh. Biarkan masak. Biasanya cut oatmeal gue kasih putih telur. Gue masaknya pakai ini putih telur juga. Pakai egg white yang seperti ini dari Kirkland Products. Gue beli di Costco. I bought this one in Costco. Gue langsung biasa masukin aja. Gue taruh pakai cups seperti ini. Biarkan matang dulu. Aduh. Nah ini kalau udah sampai begini biasanya udah matang. Oke, kita matiin dulu. Terus lu pindahin aja ke sini. Oke. Masukin almond butter 1 sendok sama cinnamon powder. Mana cinnamon powder gue? Oh, there you go. Diaduk-aduk. Nah, udah matang. Sekarang silakan sarapan. Yummy. Kalau di Indo kan lo sarapannya biasa bubur ayam, lontong sayur atau topan. Itu yang gue kangenin sih. Tapi sebenarnya itu nggak healthy banget sih. Semenjak di Kanada tuh lumayan juga sih belajar hidup sehat, banyak makan salad, protein, ngurangin yang santan, berlemak-lemak. Itu aja sih. Karena gue pengen curhat sih. Suka duka di Kanada tuh apa aja? Banyak. Pertama-tama waktu gue join ke Kanada itu melalui program Temporary Foreign Worker. Waktu itu gue datang ke Kanada itu 9 Desember 2012 landing di Kanada. Tapi prosesnya itu sekitar 5-6 bulan sebelumnya ya.
waktu itu. Jadi sebelumnya gue bagaimana bisa dapat sini, waktu itu gue join di salah satu agensi di Jakarta. Agensi ini yang selalu membakar tenaga kerja ke Middle East seperti Dubai, Arab, Qatar, dan lain-lain, dan dia juga ke negara lain seperti Australia. Dan pas waktu saya di Jakarta, dia membuka program buat ke Kanada, which is a temporary foreign worker. Ya. Jadi prosesnya itu juga gue dapet info dari teman gue, sahabat gue, namanya Iksan. Fik yuk ke Kanada, lagi ada buka lowongan loh. Dan gue sama sekali nggak tertarik sebenarnya untuk kerja ke Kanada karena gue pikir jauh terus dingin. Terus gue pikir juga, aduh biayanya berapa ya gitu. Dan akhirnya gue sama teman gue nekat naruh CV, drop CV gue, resume gue. Terus kita interview, pas interview, ya kan. Terus dikasih tau lah biayanya gini. Waktu itu kita harus down payment 5 juta buat mulai proses bahwa kita sebagai kandidat yang tertarik untuk kerja di Kanada. Nah, akhirnya kita adakan meeting, dikasih tahu biaya berapa banyak, sekitar totalnya semuanya tuh untuk program gue tuh 2.500 US dollar. Ya, nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Ya cukup mahal gitu loh. Kalau yang nggak punya duit. Kalau Eke, santai aja. Terus di samping itu, tadinya tuh dia bilang kan waktu meeting bahwa tiket pesawat akan dibayar sama employer lo di Kanada. Ternyata pas the last minute, you know lah, permainan orang-orang agency. Oh, you have to pay your own ticket. Jadi totalnya tuh ya 2.500 plus 1.600. Kira-kira berapa tuh? Sekitar 4 ribuan ya, 4 ribuan dolar. Jadi kalau lo waktu itu join untuk temporary foreign worker tahun 2012, itu gue keluarin duit sekitar 40 juta atau 4.000 US dollar, bukan Canadian, US dollar. Prosesnya itu kita taruh CV, terus interview, terus juga interview by Skype online sama employer langsung. Pertanyaan tuh simple, apa yang menjadi lu pengen kerja di Kanada, terus lu siap nggak kerja di Kanada dengan temperature yang extremely cold, ya, seperti dia bilang, gue bilang, how bad is the weather? Dia bilang, yeah, it can be reached -20. I was like, okay, -20, okay. Terus kalau lu suka kerja gitu, kita bakal recruit, ya kan. Dia udah lihat capability kita working. Dia cuma nanya mental lu siap nggak untuk kerja di Kanada karena dengan temperatur yang dingin itu. Karena gue akan ditempatin provinsi Alberta, which is gue nggak tahu Alberta tuh kayak apa, dan gue nggak tahu di kota mana. Dan akhirnya kita taunya setelah semua processing visa dan, ya kan. Tapi akhirnya gue bilang, oh ya gue tertarik untuk kerja Kanada dan gue pengen hidup di kota dingin. Karena selama ini sebelumnya gue kerja di Dubai selama 5 tahun, di Jakarta kan temperaturnya cukup panas gitu loh. Akhirnya ya udah, interview, lulus gitu, mulailah processing paperwork. Waktu itu gue masih kerja di Hotel Mulia Senayan, waktu itu sebagai manager di salah satu Japanese restaurant, Edogin, di Hotel Mulia. Dan kebetulan lucunya pas waktu di Mulia kan gue kontrak setahun ya. Mulia tuh modelnya kontrak setahun. Jadi emang Tuhan tuh baik ya. Jadi pas timingnya itu pas gue mau selesai kontrak gue November 2012. Gue join Mulia November 2011. Gue resign dari Dubai karena waktu itu kan ada masalah keluarga. Ya, orang tua meninggal, harus, ya, you know, celebrate all wills. Akhirnya gue diterima. Kita dikirim email, oh you're accepted as a temporary foreign worker. Terus mulai pembayaran, kasih down payment selanjutnya gitu kan. Terus kontak-kontak agensinya, kapan mulai processing. Jadi itu dari mulai interview, terus konfirmasi bahwa kita di hire, terus mulai melakukan paperwork, banyak file-file yang harus diisi. Itu dibantu agensinya, dan mereka juga yang submit visa application kita. Dan akhirnya kita interview visa juga itu di IFS, kalau nggak salah depan sebelahnya gedung Wijaya Center. I don't know what's the building's name, I forgot. Ya,
Habis sudah visa selesai, tapi sebelumnya itu kita harus sudah pre-medical dulu. Pre-medical itu dari agensi, bukan yang dari Kanada. Karena pas sudah visa selesai, visa selesai atau belum ya? Gue lupa deh. Kalau yang pakai sesudah, kalau nggak salah sebelum submit visa, pokoknya you have to do medical. Itu di Kuningan. Gedung apa ya namanya? Lupa gue gedung. Pokoknya itu ada klinik, biasa klinik orang-orang bule semua situ. Lo medical, blood, tes, urine, macam-macam deh. Dan medical itu ternyata, oh iya gue ingat, medical itu sebelum lo submit visa kalau nggak salah, karena harus hasil, iya, pas lagi proses visa lo harus medical juga. Jadi medical itu hasilnya itu nanti dikirim ke Filipina, karena di Filipina itu ada kantor buat ngurus visa, bukan di Singapura dulu. Singapura akhirnya mereka pindahin Filipina. Jadi dari Filipina itu nanti akan directly report the medical result to Canada. Ya, karena nanti kontak, akhirnya keluarlah visa. Pas waktu visa keluar itu tuh kita yang excited banget. Jadi gue, Rio, Boy itu yang saling kontak gitu. Jadi saling nanya, lu udah sampai mana? Udah di telepon belum? Udah ada kabar belum dari embassy Kanada gitu. Karena kan yang itu pas sudah submit visa itu kita tidak bawa nama agency lagi, tapi itu udah langsung ke personal. They're gonna send you message or SMS to your mobile that your visa or your passport can be picked up, ya. Jadi pas duluan dapat itu si Rio kalau nggak salah ya Rio. Abis itu gue, ya udah kita kontak lah, udah persiapan lah. Kita tuh 5 orang, gue, Rio, Boy, and Haris sama Koko, ya 5 orang yang batch gue yang berangkat ke Kanada. Dan kerjaan gue waktu itu yang gue dapat itu sebagai supervisor Burger King, ya kan, karena background gue juga ada pengalaman banyak di hospitality, khususnya di hotel dan restoran. Jadi mereka hire gue itu dan kalau buat rate gajinya itu sekitar berapa ya? $13 per jam, ya. Gitu. Dan kita kerja seminggu 40 jam, ya lo kalian aja berapa penghasilan kita. Dan di Kanada itu kan nanti gaji setiap 2 minggu gitu loh. Ya udah, dapat visa, excited, ya udah persiapan mental, persiapan baju-baju, ya kan. Dan salahnya gue dulu waktu di Jakarta gue beli jaket. Dia bilang sih katanya, ini orang-orang ski yang ke Swiss pakai jaket ini. Gue dibohongin. Ya biasa lah orang Indonesia. Gue beli di Blok M waktu itu, di Pasaraya. Nyata jaket yang gue pakai sampai di Kanada, kagak nahan dinginnya Kanada. Karena waktu pas gue datang ke Kanada itu minus, gue sambil makan ya, minus 29. Excited sih ngeliat Kanada gitu kan, ngeliat wow snow pertama kali. Gue pernah ngeliat snow waktu gue kerja di Holland Amerika, di Alaska. Tapi kan lu nggak tinggal, lu kan cuman kapal lu tuh ski cuma berapa hari terus pergi lagi jalan gitu loh. Excited. Nah pas sampai sini itu kita berangkat tanggal 8 Desember. Tadinya gue pikir, gue bisa berangkat Christmas dulu Jakarta. Ternyata, no. You have to go to Canada immediately because your employer needs you right away. Dan akhirnya gue resign dari Mulia dengan, ya, macam-macam lah. Pejabat-pejabat Mulia itu, ya kan. Akhirnya gue juga, kebetulan FB Director gue di Mulia, itu asalnya itu dari Edmonton. Ya, dari Edmonton. Dan dia juga bilang, ngapain lu ke negara gue? Gue udah 15 tahun menghindar negara gue karena I don't wanna pay high tax. I don't wanna live in a fucking cold. Dia bilang dia nggak mau tinggal di negara yang sangat dingin gitu. Dan dia udah kawin sama orang Malaysia. Makanya dia bilang, okay, go ahead, move to Edmonton. Dia bilang gitu. After that you will realize that you miss your country. Dia bilang, ternyata sih emang bener juga Jun. Dingin, kangen, ya enggak. Akhirnya gue berangkat lah ke Kanada. Jadi naik pesawat Jakarta, Taipei, Vancouver ke Edmonton. Ya sekitar perjalanan tuh 16 jam. Dalam perjalanan itu
kita dijemput sama agency sudah datang jemput, sempat nggak ada orang yang mau jemput, akhirnya kita telepon dia, mana nih yang jemput, akhirnya si perempuan itu, si racun itu datanglah jemput. Dia bilang, wah itu aja gak ada bilet, sakit jiwa kali ya. Ya udah akhirnya jemput, ditaruhlah kita di rumah dan itu minus 29 ya kalau nggak salah, di rumah. Dan akhirnya sampai di rumah, dan situ udah ada orang Indo juga yang bed sebelumnya udah kerja di situ. Jadi yaudah tinggal di rumah. Itu malam jam pagi, kita jam 3 jam 4 nyampe di Kanada. Ya udah nyampe, dan kebetulan what surprise me, they put me in basement. Ya biar lo tahu suka dukanya ya. Taruh di basement, tidurnya juga, karena pikiran gue tuh kayak di Dubai, lu bakal di hire dengan welcome package-nya yang nicely, but no. Ya, karena mental gue kan dari Dubai, karena di Dubai itu segala itu tuh mereka bagus gitu untuk welcoming employee-nya gitu loh. Di sini paling ya bagus sih, dia ada kasih kayak tempat tidur, airbed. Gue kira airbednya tuh udah dipompa, ternyata kita harus pompa sendiri, cun. Kebayang gak sih lo? Ya kan? Dan kita tidur satu ruangan tuh gede, kayak living room di basement. Itu kita berlima ditaruh situ. Dan pengalamannya ya udah seru aja gitu kan. Tapi ya gue pikir ya udahlah, bukan gue doang yang susah, berlima kok, Bo. Nah, step selanjutnya tuh yang paling susah tuh ya belajar transportasi di sini, ya kan? Bagaimana cara naik bisnya, cara naik LRT-nya, karena kan mereka ada app juga sih. Jadi kalau misalnya lo mau ke satu tujuan itu dia udah ada bisnya. Lo mau pakai yang bis ini, LRT ini, dengan waktu tempuh itu sudah kelihatan. Kenapa mereka bikin gitu? Karena dan waktu pick up busnya di bus stop itu juga udah on time. Ya kadang nggak on time ya karena weather juga deh kalau winter. Jadi at least karena supaya mereka atau lu tuh kalau naik bis at that time, lu nggak nunggu terlalu lama di shelter. Lu karena nunggu 10 menit, 5 menit di shelter itu tangan, walaupun lu pakai glove, pakai apa-apa, tetap aja lu dingin banget. Lu kebayang minus 20, 29. Sekarang gini aja, lu belajar, kalau lu kerja di hotel, lu masuk walking fridge, stay there like about 15-20 minutes. That's how cold in Canada, right? Itu. Nah kebayang kan, kalau lu dingin-dingin gitu, dan penyakit gue tuh suka kebelet kencing, cun. Gue kalau dingin gitu suka kencing, itu masalah gue. Makanya suka gue bawa kantong plastik. Nah, udah belajar itu, naik LRT. Step berikutnya, karena itu rumah yang tempat kita tinggal itu harus udah mau dijual sama ownernya, jadi kita mulai suruh nyari tempat tinggal sendiri, ya kan? Atau kita tempat tinggal seakomodasi lagi, tapi kita nggak mau karena kumpul dengan orang lain, dengan kita cari tinggal sendiri, bikin grup sendiri. Ya udahlah, hunting. Dan masalahnya di Kanada, if you find accommodation during winter is very very hard, right? Karena orang nggak banyak moving. There's not a lot of available place that you can rent during winter, ya kan? Udah akhirnya kita dapat dari salah satu teman kita orang Indonesia, Mbak Susi. Dia ngasih tahu ada salah satu apartemen di tempat dia tinggal itu vacant, available, dan itu costnya tuh 2 kamar tidur, satu itu $900. Jadi kita yang kontrak itu bertiga, gue sharing bertiga, gue Haris sama Koko, jadi bertiga tuh 300 ya kan, gitu. Nah jadi dari penghasilan yang gue dapat itu sekitar $13 kali $8 jam berapa tuh, lu hitung sendiri ya. Terus kali seminggu berarti 5 hari kerja kan, kita kesini kerja cuma 5 hari, jadi 2 minggu tuh 10 hari. Nah itulah paycheck yang lu dapat. Dari situ lu breakdown, berarti lu 300 buat bayar akomodasi. Terus gua budgetin sekitar $90 buat bus pass karena gua belum ngedrive waktu itu, ya kan. Terus gue budgetin sekitar $60 buat telepon gue, dan gue kaget aja dulu kan, karena gue pikir kayak di Jakarta gitu kan, karena sini telepon ya waktu itu telepon masih mahal, sekarang udah mulai murah. Bulanannya tuh sekitar gue dulu tuh $70, ya kan, $70 karena gue butuh internet juga waktu itu, walaupun di akomodasi kita ada internet.
Nah, terus habis itu karena kita udah renting apartemen, kita harus sharing bill about utilities and internet. Utilities sekitar $50 a month, ya, and then internet around $50. Jadi itu biaya-biaya gue keluarin ya kan. Jadi yang garis besarnya ya 300 akomodasi, gue budgetin. Nah, tadi kan gue udah jelasin tuh, lu akan bayar buat 300 akomodasi, 70 buat bus pass, sorry, $80 buat bus pass, terus 70 buat biaya phone bill lu. Udah gitu, lu harus ngitung juga biaya makan lu. Biaya makan lu itu biasanya gue beli beras, kita kan orang Indonesia suka makan nasi ya, Bo. Terus jadi beli beras yang satu goni gitu, bukan goni yang kayak di Indo 25 kilo gitu, enggak, sekitar 17 kilo itu harganya sekitar ya di bawah $20, cukup buat 2 minggu sharing. Terus belanja grocery bulanan itu bukan bulanan ya, biasanya gue belanjanya per 2 minggu ya kan, sama teman-teman kita belanja, beli daging, sayur, bumbu-bumbu kayak gitu-gitu ya. Itu kita sharing, misalnya per sekali belanja 150 bagi 3, $150 dibagi 3 ya berarti $50 per orang gitu. Nah, kendalanya dulu waktu pertama pindah apartemen, kita belum punya peralatan masak macem-macem, dan salahnya kita dulu harusnya belinya di Goodwill ya. Goodwill itu kayak toko barang-barang second, barang-barang loak ya, tapi masih bagus kondisinya, which is murah, dan kita nggak kepikiran untuk beli situ. Jadi kita belinya ke Dollarama. Dollarama tuh kayak toko dollar value gitu yang harganya tuh sekitar $1-2 gitu, which is lumayan lah ya. Jadi untuk awal kita beli situ, sebagian juga gue beli stuff gue di Walmart kayak pan gitu ya kan, karena kan kita butuh untuk masak dan lain-lain, sama blender ya kan, terus sama microwave. Itu aja yang paling utama ya. Paling untuk membackup keuangan juga gue bawa duit cash dari Jakarta sekitar $2.500 untuk backup gue. Itu aja sih, karena kan gue nggak tahu keadaan seperti apa. Terus juga kalau di Dubai gue udah ngerti lah gimana ya kan. Kalau di sini kan gue nggak ada teman dan gue baru kenal orang Indo gitu. Jadi yang banyak membantu kita waktu itu Mbak Susi, Kak Putri juga, dan yang lain-lain sih gitu. Dan juga teman-teman kita dulu namanya siapa sih? Adit ya, bantu kita Kak Marti nyariin akomodasi. Yang paling susah tuh waktu itu sih nyari akomodasi, karena waktu itu kan winter dan itu minus 20. Kalau lo nyari akomodasi pakai bis dan lo juga nggak tahu jalan sini kan model jalannya kan street and avenue, jadi agak-agak bingung gitu. Dan buat teman-teman gue juga, Rio, Boy, Koko, dan Haris ya kan, congratulations for you guys, you got already your permanent residence. Mas Koko juga kayaknya juga lagi proses, Haris, Rio, Boy sudah dapat. Dan kayaknya itu aja info gue buat hari ini. Buat lu yang pengen move ke Kanada, lo boleh tanya, kirim pertanyaan di bawah ini, dan nanti gue akan jelaskan bagaimana proses gue dari temporary foreign worker dan akhirnya gue bisa mendapatkan permanent residence ya kan, dan prosesnya bagaimana, karena gue di antara base gue yang pertama kali dapat permanent residence. Jadi ada trik-triknya bu gitu, jangan pakai cara lama, bukan cara lama sih, cara konvensional gitu. Nanti gue akan jelaskan di video vlog gue selanjutnya. Ikuti terus. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungin Instagram gue, dan gue akan kasih tahu triknya dan apa aja yang harus siapin kalau melakukan Kanada, biayanya berapa, gimana chance kerja di sini, dan gimana kalau misalnya mau sekolah. Dan gue juga sempat kemarin sekolah di salah satu jurusan arsitektur di NAIT, dan akhirnya tapi gue berhenti karena it's not worth it, jauh dengan yang gue bayangin ya, karena gue udah punya bachelor degree dan gue ngambil diploma karena waktu itu gue pernah di interview buat salah satu perusahaan architect company, Stantec, dan rekomend gue suruh masuk deh. Tapi pas masuk ke sana gue kayak refreshing all my knowledge, jadi percuma. Makanya gue udah ngambil ICOS. ICOS itu International Quality Assessment Service, dan itu cost lu cuma $150. Jadi degree bachelor lu itu disamakan, di compare dengan pendidikan di Kanada
Tapi dengan naik kos lu bisa ngeplay kerja buat di kerjaan arsitektur. Dan gue juga dapet info itu dari mentor gue waktu kuliah di NATE itu Northern Alberta Institute of Technology. Gue ngambil jurusan Architectural Technology. Gue cuman kuliah selama kurang dari cuma 1 semester aja. Karena mentor gue bilang, why you have to take a diploma, right? You already have a bachelor degree, so you better doing ICOS and then upgrade the software. Dan itu yang akan gue jalanin sekarang. Oke? Buat kalian, don't give up. Kalau lo pengen merantau di negara orang, siapkan diri mental dan duit pastinya. Oke? Tunggu lanjutin video gue selanjutnya, video vlog gue yang lanjutannya ini. Gue akan jelasin bagaimana gue nge-apply permanent resident dengan kondisi gue. Dan gue dapat permanent resident dalam waktu kurang dari 1 tahun. Karena umumnya itu bisa processing lama. Kayak teman-teman gue yang udah dapat, mereka processing lama. Oke? Thank you for watching my video. Hope to see you again on my other vlog. Bye!